Watudu. Duh, apaan lagi nih tugas? Gak ada habisnya. Pokoknya kan belum beres. Aduh, siapa lagi yang naruh kursi di sini bikin mau jatuh aja dah. Neng, gak apa-apa. Ya apa-apa lah mas, pakai nanya segala. Gimana sih? Maksudnya kursinya gak apa-apa, Neng. Neng. Kasih, kagak jelas. Neng, kenapa Neng marah-marah aja, Neng? Dari tadi dari bawah sana. Aduh, sabar atuh, Neng. Kenapa? Ini loh mas, masa ya tugas dari sekolahan banyak banget. Mending gitu ya kalau gurunya ngejelasin dulu gitu, kasih tahu caranya gimana. Lah, ini mah kagak samsek loh. Ya mana bisa ngerti coba. Mana tiba-tiba muncul lagi di WhatsApp grup, kasih tahu kalau tugasnya dikirimin besok. Stres kan mas, bikin pusing. Mending gitu ya, kalau saya bisa kerja kelompok sama teman-teman, ketemuan gitu di kafe kayak, kan sekarang nggak bisa lagi karantina. Neng tenang dulu. Tarik nafas, tahan, keluarin tahun depan, Neng. Ya mana bisa lah, mas kan mati. Pasti, Neng. Jangankan Neng, saya semua orang di sini kalau ditahan nafas 1 tahun mati, Neng. Neng kenapa tuh? Sabar, Neng tuh jangan langsung marah-marah. Semua masalah pasti ada solusinya, Neng. Sekarang zaman udah canggih. Kalau Neng ada susah, atau yang mau ditanyain, gampang, Neng. Ada Mbah Google. Iya sih mas, benar. Tapi kan masalahnya mas, jaringannya tuh kadang suka lemot banget. Rumah saya tuh di pelosok mas, sinyalnya kagak akan nyampe ke rumah saya. Mana ya, saya tuh suka ketinggalan informasi nih dari grup kelas, gara-gara kuotanya sedikit, gampang habis. Tapi mas, jangan bilang-bilang ke siapa-siapa ya, soalnya kuotanya suka saya pakai TikTok kan, jadi gampang habis. Ya ampun, ini TikTok udah jadi kewajiban ya? Kenapa ya? Berarti tugasnya jadi nomor 2 dong. Ya nggak nomor 2 juga sih, soalnya nomor 2 itu update Instagram Story. Oh gitu, iya. Luar biasa anak zaman sekarang. Tapi kan Neng, bukannya belajar sekarang tuh udah enak, daring. Bisa rebahan, bisa sambil makan, bisa sambil terjun payung mungkin. Apalagi bisa nonton drakor. Hah? Enak dari mananya mas? Gak ada enak-enaknya sama sekali deh. Saya tuh ya beres tugas harus langsung disuruh sama ibu saya buat bantuin adik saya ngerjain tugas. Mana ngerjain anak kecil itu kan susah banget mas, bikin pusing, repot, capek banget. Aduh Neng bener-bener stres kayaknya Neng ya. Emang mas, bener banget. Ini cepat banget speednya. Duh saking emosinya. Neng, tenang aja Neng. Sekarang mah gini Neng, lagi pandemi gini orang pasti semua stres Neng. Jangankan Neng, ibu Neng, adik Neng, saya aja yang diem di rumah lihat berita hoax tentang COVID, stres. Ada temen, saudara, tetangga yang meninggal kena COVID, so stressful Neng. Bener banget mas, bener banget. Jangankan ya saudara, tetangga atau siapapun, saya sendiri aja nih pernah ngalamin jadi penyintas COVID mas. Nah ini tuh jadi salah satu faktor yang bikin saya stres sampai sekarang. Oh, udah sembuh belum? Ya udahlah, makanya saya bisa ada di sini juga. Oh iya juga ya. Udah sembuh belum? Makanya saya di sini. Oh iya benar. Tapi Neng, gimana perkembangannya sekarang? Gimana ya mas? Ya gitu-gitu aja sih mas. Saya tuh ngerasa ya hidup saya tuh gak ada perkembangan, stuck aja di titik itu. Saya tuh jadi malas ngapa-ngapain mas. Jangankan ya buat ngerjain tugas, login ke Google Classroom aja saya males banget. Pengennya rebahan, gak ada semangat pokoknya deh. Saya juga jadi sering ngerasa capek, tapi waktunya tidur saya gak akan tidur, gak ngantuk, malah mikirin hal-hal gak berguna. Makanya sekarang saya datang ke sini buat konsul ke psikolog. Soalnya kan saya mau lulus nih, udah kelas 3. Ya kali hidup saya gitu-gitu aja. Oh, ini pilihan yang paling tepat. Datang ke psikolog, bener Neng. Siapa tahu nanti ada solusinya, ada pencerahannya. Tapi kalau tadi ngobrol sama saya prediksi aja ya. Cemas, deg-degan, selalu deg-degan, pengennya marah-marah, tegang. Pernah ngelamun nggak? Sering ngelamun nggak? Pernah mas. Wah, ini maaf ya Neng ya. Dalam tanda kutip kayaknya ada yang ganggu Neng. Kali. Kayaknya Neng harus diruqyah. Hah?
apaan sih? Ngaco banget dah. Dipanggil Neng. Bener Neng, harus dirukiah Neng. Tapi kalau dipikir-pikir enggak juga sih Mas. Nah, Ini yang ganggunya kan? ini yang ganggunya kan? Ini. Saya jadi setan dong. Setan alas. Dasar anak sekolahan. Bilang ke saya, ini dong yang ganggunya. Saya setan dong. Gimana sih? Mana kerja lembur, tapi harus tetap semangat. Tuh kan, cemas, deg-degan kan? Ini kayaknya harus ke psikolog. Oh bukan, ini mah lapar. Lapar bingo. Aduh, lapar. Aduh. Kesehatan yang prima merupakan bekal terbaik untuk mengawali sebuah kebahagiaan. Selamat datang di Edelweiss Hospital. Kami percaya bahwa proses penyembuhan bermula dari suasana nyaman yang Anda rasakan selama berada di Edelweiss Hospital. Di masa pandemi seperti sekarang, kami menerapkan protokol kesehatan yang ketat demi menjamin keamanan Anda. Atensi kepada hal-hal detail merupakan prinsip kami. Demi terciptanya kesempurnaan dan kebaikan untuk pasien kami. Harapan untuk bisa bergerak bebas, tersenyum lepas, menjadi semangat kami dalam memberikan servis terbaik yang bisa Anda temukan di kota ini. Kami berupaya maksimal demi menjangkau Anda kapanpun Anda membutuhkan. Anda tidak perlu khawatir, karena kami hadir untuk menjadi solusi masalah kesehatan Anda dengan beragam layanan unggulan. Dengannya kami berharap Anda tidak menunda penanganan medis yang diperlukan sesegera mungkin. Karena sejatinya, keamanan dan kenyamanan dapat berjalan berdampingan. Edelweiss Hospital, providing comfort for your well-being. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Teguh Sowan, Ketua DPRD Kota Bandung. Pada kesempatan hari ini, alhamdulillah saya bisa berkunjung, bisa bersilaturahim ke Rumah Sakit Umum Edelweiss yang berada di sekitar Jalan Soekarno-Hatta. Saya apresiasi keberadaan Rumah Sakit Edelweiss ini untuk meningkatkan tentunya derajat kesehatan warga Kota Bandung, kemudian juga memberikan pelayanan bagi warga yang membutuhkan perbaikan kesehatan maupun pelayanan kesehatan. Mudah-mudahan dengan kehadiran Rumah Sakit Umum Edelweiss ini semakin bisa bersinergi tentunya dengan pemerintah Kota Bandung, khususnya Dinas Kesehatan Kota Bandung, kemudian juga terus membantu peningkatan pelayanan kesehatan warga Kota Bandung. Saya juga merasa senang karena bisa bertemu dengan jajaran pimpinan di Rumah Sakit Umum Edelweiss ini. Semoga tentunya mendapatkan banyak berkahan, banyak bimbingan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam perjalanan Rumah Sakit Edelweiss di Kota Bandung. Saja, sukses untuk Rumah Sakit Umum Edelweiss Kota Bandung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
perkenalkan saya Kori dari bagian psikologi. Ada yang bisa saya bantu? Waalaikumsalam. Jadi begini Bu, akhir-akhir ini tuh saya ngerasa saya tuh lebih sensitif terhadap hal-hal yang sepele. Saya juga jadi lebih mudah kesal, lebih mudah marah. Padahal itu tuh cuma hal-hal kecil doang. Saya juga merasa kalau hari-hari yang saya jalani itu terasa begitu berat. Saya jadi mudah lelah. Pokoknya capek deh walaupun saya nggak ngelakuin apa-apa juga. Terus kalau mau tidur, bukannya tidur, tapi saya malah memikirkan hal-hal yang lain yang nggak seharusnya saya pikirkan. Apakah itu normal, Bu? Saya benar-benar nggak tahu apa yang terjadi sama diri saya akhir-akhir ini. Oke. Belakang ini ada masalah apa yang kamu hadapin misalnya? Saya nggak tahu pasti sih, Bu. Tapi pokoknya semenjak mulai pembelajaran daring selama pandemi ini, saya merasakan demikian. Pokoknya kan kalau sekolah itu dikasih tugasnya banyak ya Bu, di waktu yang bersamaan pula, itu tuh bikin saya tertekan. Terus saya juga menerima banyak stigma buruk dari lingkungan sekitar gara-gara saya pernah jadi penyintas. Oke. Iya, betul. Memang tidak hanya kesehatan fisik yang penting gitu, kadang kesehatan mental juga penting untuk kita perhatikan gitu ya. Yang kalau misalnya kita lupakan itu juga berpengaruh ke kesehatan fisik, ke produktivitas kita sehari-hari gitu ya. Oke. Kalau kesehatan mental itu apa ya Bu? Oke, mungkin kita akan bahas lebih jauh terkait kesehatan mental. Jadi kesehatan mental itu intinya adalah kita sejahtera. Sejahtera di sini kamu bisa mengendalikan emosi kamu. Ketika ada masalah, kamu bisa menghadapi, misalnya gitu ya. Ketika ada stres, kamu bisa menghadapinya dengan tahu cara yang efektif gitu ya untuk menghadapi stres tersebut. Kemudian juga kalau berinteraksi sosial juga tidak ada masalah misalnya gitu. Jadi kesehatan mental adalah ketika kamu merasa sejahtera dalam menjalani hidup kamu sehari-hari, dalam bertindak, dalam bersosialisasi, dalam menghadapi permasalahan sehari-hari misalnya gitu. Terus kalau selama pandemi ini, hal apa aja sih yang bisa menyebabkan kesehatan mental seseorang itu bisa terganggu? Ya, betul. Di masa pandemi ini memang banyak faktor yang bisa mengakibatkan kita kadang jadinya lebih rentan stres misalnya gitu ya, lebih rentan terkena gangguan mental misalnya. Salah satu atau beberapa faktor mungkin yang bisa kita sebutkan misalnya dari banyaknya berita, banyaknya informasi gitu ya, yang cukup memicu stres, misalnya cemas gitu ya, kayak berita-berita tentang berapa yang positif hari ini gitu ya, itu pasti wajar gitu, kita akhirnya cemas, wah takut tertular gitu ya, dan sebagainya. Belum lagi banyak gaya-gaya atau hal-hal baru gitu ya, cara hidup baru yang harus kita adaptasi gitu kan. Misalnya yang tadinya kita bisa pergi keluar rumah dengan bebas melakukan banyak hal, tiba-tiba harus diam di rumah gitu ya, bekerja dari rumah, belajar seperti kamu juga dari rumah gitu ya. Banyak hal yang jadinya terbatas. Itu juga kadang tidak semua orang bisa menyesuaikan diri dengan cepat gitu ya dalam perubahan seperti itu. Belum lagi mungkin faktor ekonomi dan banyak faktor-faktor yang akhirnya membuat kita lebih rentan stres di era pandemi ini. Dan tentu dalam situasi itu, karena kita berbicara tentang mental gitu, bagaimana kita mempersepsi kondisi yang ada gitu ya. Ya pada sebagian orang mungkin mempersepsikan kondisi itu sebagai hal-hal yang bisa dihadapi gitu. Ada juga hal-hal yang itu sulit untuk dihadapi gitu, dan akhirnya itu yang memicu adanya kesehatan mental gitu ya, problem di area sana. Kalau untuk jenis-jenis dari gangguan kesehatan mental itu di masa pandemi ini biasanya apa sih Bu yang terjadi?
Ya betul, banyak gangguan mental yang cukup sering yang muncul gitu ya di masa pandemi ini. Yang paling sering dikonsultasikan adalah terkait kecemasan, dan depresi. Itu dua jenis gangguan yang sering dibawa ke meja konsultasi akhir-akhir ini. Terkait kecemasan wajar karena memang kondisinya sekarang banyak hal-hal yang terasa harus diwaspadain gitu ya. Jadi cemas itu muncul sebagai perlindungan diri otomatis gitu ya, sebagai sinyal dari diri bahwa kita harus melindungi diri nih gitu. Makanya cemas itu muncul. Dan mungkin juga pada beberapa orang juga ada yang depresi misalnya gitu ya, ada yang karena cemas akhirnya juga ada gangguan pola tidur, ada yang ke area obsesif kompulsif gitu, macam-macam tergantung dari individunya masing-masing. Untuk mengetahui seseorang yang mengalami gangguan kesehatan mental itu gimana ya Bu caranya, terutama pada penyintas seperti saya gitu? Caranya adalah tentu dengan berkonsultasi dengan keahlinya, bisa ke psikiater, bisa ke psikolog gitu ya. Tapi secara umum gitu ya, ada gejala-gejala yang mungkin dirasakan gitu, dan ketika gejala-gejala yang dirasakan sudah mengganggu gitu ya, sudah mengganggu aktivitas sehari-hari, misalnya kamu jadi nggak fokus untuk tadi belajar misalnya gitu ya, untuk yang kerja juga nggak fokus untuk kerja, untuk ibu rumah tangga, untuk mengurus rumah tangga jadi nggak fokus, misalnya gara-gara cemas misalnya gitu ya, gara-gara punya ketakutan yang nggak bisa dialihkan gitu. Mungkin itu sudah saatnya untuk berkonsultasi ke psikolog atau ke psikiater. Dan dari masing-masing gangguan itu ada gejalanya sendiri-sendiri. Misalnya kalau cemas itu dia punya ketakutan berlebihan, misalnya pola tidurnya jadi terganggu, kemudian selain itu juga fisik gitu ya, jantungnya berdebar, misalnya sering berdebar, kemudian sering keringat dingin gitu, sering mimpi buruk dan sebagainya. Tapi itu harus didalami lagi. Pada masing-masing individual mungkin itu bisa beda-beda gitu ya. Oleh karena itu perlu adanya konsultasi pada ahlinya supaya dapat penanganan yang pas, supaya dapat juga pemahaman terhadap masalah yang saya hadapi secara tepat itu apa ya gitu. Ya. Untuk mengatasi gangguan kesehatan mental itu sendiri ada cara apa aja ya Bu? Oke, untuk mengatasi gangguan mental, mungkin setiap gangguan mental punya cara penanganannya khusus gitu ya, makanya mungkin dengan datang ke ahlinya. Tapi untuk hal-hal yang bisa dilakukan sendiri di rumah oleh kita gitu ya, supaya terhindar mungkin dari gangguan mental, misalnya adalah yang pertama, dengan kita banyak berpikir positif gitu ya. Undang pikiran-pikiran positif dan minimalisir pikiran-pikiran yang negatif. Kemudian yang kedua adalah dengan kita membatasi untuk membaca informasi-informasi yang kadang kalau kita tahu kita sedang cemas misalnya gitu ya, kita membatasi supaya tidak sering membaca informasi-informasi tersebut, apalagi berulang-ulang. Biasanya kan kalau di WA gitu ya, di grup informasinya sama gitu ya, jadi kita keulang lagi gitu, atau nonton TV beritanya sama, diulang lagi gitu. Jadi akan lebih baik kalau kita cukup membatasi satu kali gitu ya, baca informasi yang penting, tidak berulang-ulang gitu. Kemudian yang ketiga adalah dengan kamu cari kegiatan-kegiatan yang kamu suka, yang positif, yang kamu nyaman gitu ya. Misalnya kamu punya hobi apa, itu bisa kamu lakukan gitu ya. Untuk sekarang, apalagi yang mungkin banyak waktu di rumah gitu ya, harus ada kegiatan yang kamu suka untuk jadinya menetralisir
rasa bosan gitu ya, emosi-emosi yang juga mungkin negatif gitu, kamu juga dengan melakukan kegiatan yang kamu suka, yang kamu nyaman, itu akan menumbuhkan emosi yang positif. Dan yang terakhir adalah sharing ke orang gitu. Kadang dengan kita akhirnya di rumah gitu ya, menjaga jarak dari orang lain, kita akhirnya lupa untuk ngobrol gitu, dan akhirnya kita sibuk dengan pikiran sendiri, nggak pernah ngobrol sama orang gitu, dan ya itu jadinya banyak pikiran-pikiran negatif yang muncul. Tapi dengan kita rutin ngobrol sama orang, sharing pengalaman, sharing kekhawatiran gitu, kita akhirnya justru dapat dukungan gitu ya. Hal-hal yang kita awalnya ngerasa itu negatif banget, setelah ngobrol sama orang ternyata jadi lebih ringan, lebih positif gitu. Itu bisa coba dilakukan 4 hal tersebut. Oh iya nih Bu, kan kita lama ya karantina di rumah, gak kemana-mana, pastinya kan jadi bosan, lama-lama juga jadi bad mood nih. Kira-kira Ibu punya tips gak buat mengatasinya kayak gimana? Oke, iya betul. Bad mood itu wajar gitu ya, apalagi itu dia, kita yang tadinya terbiasa melakukan banyak kegiatan aktif misalnya di luar rumah, ketemu teman dan sebagainya, akhirnya terkurung di rumah, nggak bisa ngapa-ngapain. Jadi wajar kalau kita akhirnya sesekali merasa bad mood. Untuk bisa menyiasati supaya nggak bad mood ya, mungkin kita bisa lakukan kegiatan-kegiatan apa nih yang bisa kita lakukan di rumah. Mungkin kita bisa cari hobi-hobi baru yang mungkin sebelumnya tidak sempat kita kepikiran apa yang bisa kita lakukan di rumah gitu ya. Entah mungkin jadi punya keterampilan baru, misalnya belajar masak gitu ya, biasanya yang sering cerita sama saya, jadi pintar masak sekarang misalnya, atau jadi senang ngegambar misalnya gitu ya. Jadi mungkin kamu justru bisa explore kegiatan-kegiatan apa nih yang bisa kamu lakukan di rumah gitu ya selama masa pandemi ini. Jadi nanti mungkin setelah selesai dan bisa keluar rumah, kamu justru jadi tambah skill gitu ya, tambah keterampilan gitu. Itu paling yang bisa kamu lakuin, cobain ya. Oh, jadi begitu ya Bu. Terima kasih banyak ya Bu sudah menjelaskan. Saya jadi merasa lebih baik. Oke, sama-sama. Semoga informasi yang tadi kita diskusiin bermanfaat. Nanti kita kontrol lagi ya. Oke. Terima kasih pada teman-teman semua. Nanti kalau ada hal-hal yang memang mau ditanyakan terkait topik ini atau topik-topik psikologi lainnya, boleh komentar di bawah dan akan saya jawab setelah ini. Kayaknya kita belum merdeka deh, terutama merdeka dari rasa cemas di kantor, di pusat perbelanjaan, atau di tempat-tempat kerumunan lainnya. Semuanya beresiko terkena penularan. Apalagi kalau ada kebutuhan yang mengharuskan kita pergi ke fasilitas publik. Mau nggak mau, kita harus hati-hati. Tapi aku sih yakin bisa lawan kecemasan itu dengan tetap mengikuti protokol kesehatan agar terhindar dari corona. Selain mastiin tetap safety, tapi kita juga harus pintar-pintar cari tempat yang aman. Aman dari kemungkinan tertularnya virus, sama-sama menjaga dan mengurangi penyebarannya. Aku juga yakin bisa merdeka dari rasa cemas dan dapetin tempat yang aman tapi juga nyaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Gia Aulia. Saya ini kedua kalinya datang ke Edelweiss Hospital gara-gara si kecil, kenapa ini deh? Telinganya harus ke Poli THT. Kebetulan pertamanya ke UGD, terus hari ini ke Poli untuk kontrol. Pelayanan di sini ramah sekali dan semuanya tidak berasa di rumah sakit. Ada senang nggak kesini? Senang, karena rumah sakitnya tidak rasa rumah sakit, jadi anaknya juga nggak takut buat datang ke dokter. Dokternya bagus, pelayanan ramah, semuanya menyenangkan. Terima kasih. Jadi kita ke rumah sakit aman tapi nyaman.
Ya, masuk. Siang Bu, Siang. boleh duduk Bu? Boleh, silakan. Gini Bu, saya tuh mau nanya, tapi jangan saya dulu, soalnya saya tuh stres Bu. Melihat ATM saya kayak nilai IPK. Mendingan pertanyaan dari netizen dulu boleh kan Bu? Boleh. Maaf ganggu ya Bu. Iya. Pertanyaan pertama ini ada dari Ibu Ina. Apakah sudah ada penelitian yang menjelaskan mengenai persentase penyintas COVID yang mengalami gangguan psikologis karena COVID? Jika memang ada, mohon untuk dijelaskan. Gimana tuh Bu? Oke, berarti ini tentang penelitian ya? Betul. Oke. Kalau untuk penelitian, sebetulnya bukan saya yang meneliti juga, tapi saya pernah baca gitu ya, ada memang penelitian yang sudah dilakukan di Jakarta oleh SPDKJ. Jadi Perhimpunan Dokter Spesialis Kejiwaan lah ya gitu di Jakarta. Di gitu. Jakarta Bu. Betul. Dan dia mengambil sampel dari 4.000-an orang gitu ya di Jakarta yang melakukan swab, dan 64% diantaranya ternyata mereka mengalami gangguan mental. Ada keluhan terkait mental selain keluhan secara fisik gitu ya. Gitu. Dan memang di 64% itu paling banyak ternyata mengalami gangguan cemas dan depresi gitu. Jadi kalau untuk persentasenya paling tinggi sepertinya di area cemas dan depresi gitu. Sering cemas Bu. Iya, betul. Tapi dan itu wajar sih sebenarnya ya, dirasakan di masa pandemi yang memang banyak hal yang harus kita waspadain gitu ya, hal yang harus kita hati-hati gitu supaya tidak tertular. Jangan sampai berlebihan mungkin ya. Betul, tapi harus bisa dikontrol cemasnya. Siap. Ini pertanyaan kedua dari Bapak Muklis. Ini pertanyaannya kayak puisi Bu, panjang banget. Oke. Gimana? Agak berbeda dengan penyintas COVID yang lain yang mendapat stigma buruk sebagai pembawa virus. Pada kasus saya, justru saya dianggap lebay karena taat prokes. Sementara lingkungan saya mengabaikan. Kondisi ini membuat saya sempat frustasi dan mempertanyakan apakah saya atau mereka yang tidak normal. Apakah normal mempertanyakan diri normal atau tidak? Jadi saya tidak normal gitu. Gimana tuh? Untuk ketika kita sangat taat aturan gitu ya dengan prokes gitu. Untuk saat ini itu nggak lebay, itu wajib justru ya gitu. Jadi gini, tidak semua cemas itu tidak selalu berkonotasi negatif loh gitu. Cemas itu harus setiap orang tetap punya gitu ya. Cemas itu ya sebagai sinyal dari tubuh kalau woi ini ada bahaya nih gitu. Jadi cepet lindungin diri supaya nggak kenapa-napa gitu. Kayak kita misalnya mau nyebrang jalan gitu, kalau kita nggak cemas, wah nanti kalau ada mobil ngebut gimana, wah kalau saya nyebrang gitu, iya betul. Jadi akhirnya cemas itu membuat kita jadi lebih prepare gitu ya, lebih penuh persiapan. Oh berarti kalau mau nyebrang jalan lihat kanan dulu, lihat kiri dulu, baru nyebrang gitu kan gitu. Sama saat kita menghadapi pandemi ini gitu ya, supaya saya nggak ketularan nih, gimana kok nanti saya ketularan gitu kan gitu. Jadi cemas itu memunculkan sinyal supaya saya melindungi diri saya tuh gimana nih, yaitu dengan misalnya minum vitamin yang banyak, yang cukup gitu ya, istirahat yang cukup gitu, pakai masker gitu ya, jaga 3M bahkan sekarang 5M mungkin ya gitu. Jadi itu kalau untuk sekarang normal. Jadi jangan takut tidak normal ya. Jadi itu normal untuk sekarang dan harus dilakukan. Nah, Bapak Muklis, normal. Tenang, alhamdulillah. Jadi tidak lebay Bapak Muklis ya. Nah Bu, ada lagi nih pertanyaan 3 dari Pak Amar. Bagaimana mengetahui bahwa kondisi kesehatan mental kita sudah perlu dibantu atau ditangani oleh psikolog? Iya. Gimana Bu? Iya, jadi ketika kita sudah merasa bahwa
kita tidak bisa melakukan aktivitas kita secara normal sehari-hari, sudah terganggu gitu ya, untuk bisa produktif seperti orang-orang pada umumnya, mungkin di saat itu kita bisa memutuskan bahwa saya butuh ke ahlinya untuk mendapatkan bantuan supaya kualitas hidup saya menjadi lebih baik atau menjadi normal kembali gitu. Jadi ya itu tadi, mungkin ada gejala-gejala atau misalnya ada hal-hal yang dirasakan kayak susah tidur. Mungkin untuk sebagian orang susah tidurnya ya itu sudah biasa gitu ya, misalnya tidak mengganggu, ya itu nggak harus ke ahlinya gitu. Tapi ketika nggak bisa tidur tapi pada saat malam itu pikirannya kemana-mana sampai akhirnya besok nggak bisa fokus kerja misalnya gitu ya. Terus akhirnya pekerjaan juga akhirnya nggak optimal gitu, performanya turun, terus komunikasi sama orang juga jadinya susah dan sebagainya. Nah itu mungkin sudah saatnya untuk akhirnya memutuskan kayaknya perlu ke bantuan gitu ya, ke ahli supaya kualitas hidup teman-teman jadi lebih baik lagi, jadi normal kembali. Oke, siap. Nah ini pertanyaan terakhir, menurut Ibu, dukungan psikologis apa yang paling dibutuhkan oleh penyintas COVID dari Bapak Nino? Oke, dukungan psikologis apa gitu ya? Untuk pada pasien-pasien penyintas mungkin ya, untuk pasien dan penyintas gitu. Memang dukungan yang paling penting pasti dukungan sosial gitu ya, support system. Apalagi mereka pada pasien yang sedang menghadapi mereka terisolir gitu ya, harus sendiri dan sebagainya. Di era sekarang yang sudah canggih teknologi gitu, tentu gunakanlah media komunikasi, telepon secara rutin, misalnya tanyain kabar dan sebagainya. Jadi mereka pun tidak merasa sendirian gitu ya, menghadapi sendiri. Mereka pasti kan merasa sudah sakit secara fisik, nggak nyaman tubuhnya gitu. Mereka juga mungkin ada ketakutan sembuh atau enggak atau gimana gitu ya. Mereka pasti punya pikiran-pikiran negatif dan sebagainya. Jadi untuk bisa mereka lebih positif gitu ya, kita mungkin sebagai orang-orang di sekitarnya bisa mendukung, bisa mensupport secara sosial, kasih hiburan, kasih semangat, kasih dorongan gitu. Ajak dia untuk berpikir positif dengan misalnya merencanakan nanti kalau misalnya udah sembuh kita ke sini yuk gitu, atau mungkin kita bisa ngelakuin ini yuk kalau udah sembuh gitu. Itu bisa membuat mereka akhirnya memikirkan hal-hal yang positif dibandingkan mereka terus memikirkan hal yang negatif gitu ya. Ibu, jawabannya mungkin para netizen juga puas ya. Semoga tadi terwakilkan, dan kalau begitu saya kembali kerja lagi, Bu. Iya, silakan. Terima kasih ya, Bu ya. Pak. Sehat ya, Bu ya. Sehat juga, Mari, Pak. Bu. Mari. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih teman-teman sudah menyaksikan Ruang Tunggu episode hari ini. Saksikan kembali episode Ruang Tunggu berikutnya bersama dokter-dokter dari Edelweiss. Saya Khori, bagian psikologi Edelweiss, mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.